Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Nur Aini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan itu terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pra 1928 dan juga semasa pasca 1928 atau Ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu masa pra 1928. Dari sini dimulai dari abad ke-7, yaitu pada awal dari kebangkitan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat peradaban, perdagangan, mempelajari ilmu filsafat, dan juga sebagai pusat keagamaan Buddha pada saat itu. Bukti bahwa bahasa Melayu digunakan pada masa ini yaitu ada 6 bukti. Yang pertama, prasasti Kedung Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Dan yang kedua, prasasti Talang Tuwo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Dan yang ketiga, prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688 Masehi. Dan yang 688 Masehi. Dan yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 685 Masehi. Dan yang kelima, inskripsi Ganduli di Kedu, Jawa Tengah pada tahun 832 Masehi. Dan yang keenam, prasasti Bogor di Bogor tahun 942 Masehi. Setelah yang kemudian pada yang kedua yaitu pada masa pasca 1928 atau cetusan Ikrar Sumpah Pemuda. Pada masa ini dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Armijin Pane, dan juga Amir Hamzah. Angkatan ini tampil dengan tema pembinaan bahasa dan kesusastraan Indonesia Pada masa itu terjadi krisis terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tiga pemuda ini mencetuskan tema tersebut agar bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari dan semakin hari semakin berkembang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh Selanjutnya adalah perkembangan bahasa Indonesia di zaman reformasi. Perkembangan di zaman reformasi ini diawali dengan adanya kongres yang diselenggarakan di Jakarta, tepatnya di Hotel Indonesia pada tahun 1998. Dalam kongres tersebut mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan ketentuan anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Tugasnya ialah memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Diharapkan dengan adanya langkah tersebut mampu untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan kaum milenial. Namun dalam kenyataannya hingga saat ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih jarang dilakukan, terutama pada siswa saat berbicara dengan guru menggunakan bahasa gaul dan bahasa slang. Dan yang mempengaruhi perubahan bahasa Indonesia itu sendiri diantaranya adalah
media cetak, media massa, dan sosial media. Sosial media merupakan hal yang sangat mempengaruhi perubahan penggunaan bahasa, karena media sosial adalah sarana interaksi berbagai banyak pihak yang memungkinkan adanya campuran kosakata baru yang kemudian diadopsi dan dijadikan slang dalam ciutan komentar unggahan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di IKIP PGRI Bojonegoro sangatlah nyaman dan menyenangkan, yang didukung dengan sederet fasilitas yang ada seperti free wifi, lapangan, CCTV, serta parkiran yang luas. Ada 3 fakultas yang menjadi ikon IKIP PGRI Bojonegoro. Yang pertama ada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, yang kedua ada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan yang ketiga ada Fakultas Pendidikan Matematika. Di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni ada 2 prodi, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan yang kedua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan selanjutnya di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ada 2 prodi. Yang pertama Prodi Pendidikan Ekonomi, yang kedua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan yang terakhir ada Fakultas Pendidikan Matematika, yaitu ada 1 prodi Pendidikan Matematika. Didukung dengan fasilitas yang ada di IKIP PGRI Bojonegoro, belajar lebih menyenangkan. Di antaranya adalah parkiran dengan CCTV dan taman yang indah yang ada di sebelah perpustakaan. Perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas wifi serta fasilitas CCTV. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki berbagai keunggulan, diantaranya adalah akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Didukung dengan fasilitas kelas yang nyaman, bersih, serta dilengkapi dengan LCD proyektor untuk menunjang pembelajaran yang ada di kelas. Dilengkapi pula dengan AC, bangku yang nyaman, serta ruangan yang nyaman. AC yang ada di ruangan IKIP PGRI Bojonegoro membuat belajar menjadi lebih nyaman. Ayo buruan daftar ke IKIP PGRI Bojonegoro yang berada di Jalan Panglima Polim nomor 46 Bojonegoro.